Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hingga hari ini diberi kekuatan dan kesempatan untuk menjalani hari-hari Ramadan dengan penuh amal, kebaikan. Selawat serta salam tidak lupa juga kita aturkan selawat atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisi Ramadan dengan penuh amal yang berkah, memberi contoh kepada kita beragam amal yang disyariatkan oleh agama kita, agama Islam yang mulia di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita mampu meniru dan menjalankannya semua. Izinkan saya menyampaikan beberapa uraian-uraian atau siraman-siraman Islami di bulan suci Ramadan ini. Saya mengangkat tema yaitu Ramadan dan manajemen waktu, yang berfokus pada qaid fikih, pada kaidah semua perbuatan itu bersamaan dengan dia. Baik, semua masih segar-segar semua kan ya? Alhamdulillah. Waktu berjalan dengan cepat. Begitu pula dengan bulan Ramadan kali ini. Hari terus berganti, bulan terus berganti. Begitu pula dengan tahun yang selalu berganti. Dan tidak terasa sudah 2 tahun bumi kita ini dilanda oleh penyakit atau virus yang bernama COVID-19 ya, lebih dikenalnya Corona. Terutama di negara kita tercinta, negara Indonesia ini sudah 2 tahun nggak selesai. Oke. Maka yang terbaik untuk dilakukan seorang muslim adalah melakukan muhasabah atau mengevaluasi diri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat kelak." Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Salah satu yang perlu kita renungi adalah berjalannya waktu yang begitu cepat. Terkadang membuat kita lalai, sehingga pada usia menjelang senja dan badan mulai terlihat renta, penyesalan itu begitu saja datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Apa itu? Pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum masa sempitmu. Yang keempat, masa longgarmu sebelum masa sibukmu. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, itu 5 pesan yang baginda Rasul telah sampaikan kepada kita ya. Jangan sampai kita lalai terhadap 5 pesan tersebut. Agar kita tidak termasuk mereka golongan orang yang lalai dengan berlalunya waktu dan berkurangnya usia kita ini, maka marilah kita renungkan kembali beberapa hal yang diajarkan Islam untuk menjadikan waktu kita lebih berkah. Yang pertama yaitu
mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Nah, maksudnya ini apa gitu? Kalau Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi." Quran surat Al-Qasas ayat 77. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala tentang jangan kita sia-siakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran syariat Islam yang luas memberikan peluang terhadap peluang dan motivasi kepada setiap umat muslim untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya muslim dituntut untuk mengisi waktunya waktunya dengan lebih ta'azun atau seimbang, tawazun atau seimbang. Coba diulangi. Tawazun, nah, seimbang ya. Itu artinya seimbang antar beribadah. Tawazun antara beribadah ya. Bekerja ataupun begadang. Berdagang. Nah, pintar. Agar senantiasa selaras antara kepentingan akhirat dan duniawinya itu sama. Ya. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Setiap pekerjaan, setiap perbuatan itu tidak lepas dari yang namanya niat. Harus diawali dengan niat kepada Allah, kepada Rasulullah. Karena apabila kita tidak niat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rasul, semua perbuatan kita itu dianggap sia-sia dan tidak membawa yang namanya keridhaan Allah, karena semata-mata karena duniawi. Gitu ya. Oke. Sebagaimana seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan yang mana hadis ini merupakan hadis arba'in yang sudah terbukti kesahihannya. Hadisnya berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilai. Yang mana artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Niat nih, kita perbaiki dulu niat nih, baru melakukan sesuatu. Jangan niatnya itu beramal, tapi niatnya itu pamer, itu namanya nggak boleh kayak gitu. Jadi harus beramal niat karena Allah Ta'ala gitu. Jangan niat karena pamer. Nah, kemudian wa inna malikul limma nawa. Setiap orang yang mendapatkan apa yang ia niatkan. Setiap yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Rasul dan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sama kayak yang saya bilang tadi, niat hijrah itu niat karena Allah dan Rasul, bukan karena dunia. Kemudian artinya itu siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahi, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Nah, sudah jelas kan dipaparkan oleh hadis ini gitu.
Karena kita kalau niatnya lurus. Kalau niatnya itu semata-mata karena istri, karena dunia, maka kita nggak dapat apa-apa. Jadinya kita perbaiki niat dulu, baru melakukan sesuatu, terutama melakukan sesuatu perbuatan yang baik, gitu ya. Kemudian inilah amal-amal yang bernilai investasi, padahal berinvestasi pahala yang tak akan surut, seperti menuliskan ilmu dalam buku atau mengajarkan secara langsung, memberikan beasiswa kepada pelajar, mewakafkan dan membangun masjid atau madrasah. Ya, amal ibadah yang tidak akan terputuskan. Semua ini dengan niat baik menjadi sumber pahala yang akan terus mengalir, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan saat jasad kita telah menyatu dengan tanah sekalipun, amal ini tidak akan pernah yang namanya putus, karena ini merupakan amal jahiliyah, amal yang terus mengalir. Akhirnya semoga setiap berlalunya waktu senantiasa menjadi momen bagi kita untuk mengevaluasi diri dan memperbanyak amal setelahnya, agar menjadikan waktu kita lebih berkah, terutama dalam keadaan kita seperti hari ini di bulan suci, bulan Ramadan. Perbanyak pahala, mengaji, berselawat, berinfak, bersedekah. Yang sekarang juga yang ada yang namanya zakat fitrah. Itu jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat fitrah ini, karena zakat fitrah ini untuk mensucikan diri di bulan yang suci ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.